Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM, coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah, atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jeda waktu selesai pekerjaan duduk sebentar habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch. Minum air, anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa, karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Puasa Senin Kamis, kenapa antum gak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Gak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum gak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh. Rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib gak kemana-mana. Akan datang maghrib itu. Akan datang maghrib. Kita akan buka puasa. Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur, atau bahkan mungkin tidak sahur, kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan, tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan, antum minum. Makanya kata Nabi SAW, "Lis-sha'imi farhatan." Orang yang puasa punya 2 kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang. Bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan. Dia akan dapat pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Kalau seandainya kita masbuk sholat subuh 1 rakaat, mungkin ada uzur, mungkin sakit perut, anggaplah, ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya, walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang, imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Gak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari Al-Fatihah sudah ada pahalanya, dari
surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya. Kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW, ya, tidak ada seorang pun yang sujud 1 kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu saja, saya ingin bersama anda di surga, pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang, ya, tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, gitu kan? Yang dia masbuk yang tersisa, itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi. Artinya berkurang kan gitu. Dosakah dia? Tidak dosa. Nggak ada hukuman di depan Allah SWT karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah